Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 126, 127, 128, 129 dan 130 di buku tematik adik-adik subtematika. Jadi ini pembelajaran ke-6 ya adik ya. Pembelajaran terakhir di tema 3. Selanjutnya nanti kita akan ketemu di tema 4. Oke adik-adik, tetap semangat belajar. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya. Oke adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban halaman 126. Ini dia. Halaman 126, apakah kamu masih ingat cara bermain kasti? Hari ini kamu dan teman-teman akan mempraktikkan kembali permainan kasti. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil dalam bermain. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasang bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok dan memenangkan pertandingan. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Jawabannya adalah agar permainan kasti dapat berjalan dengan baik ada beberapa peraturan permainan yang perlu dipaham. Di antaranya 1. Jumlah pemain kasti setiap regu adalah 12 orang dengan salah satu pemain bertindak sebagai kapten. Setiap pemain wajib mengenakan nomor dada dari 1 sampai 12 ditambah pemain pengganti atau cadangan sebanyak 6 orang. Waktu permainan dilakukan dalam 2 babak. Tiap-tiap babak memiliki 20 sampai 30 menit dan antara tiap babak diberikan istirahat 15 menit. Ini dia adik-adik. Nomor 3. Pertandingan kasti dibimbing oleh seorang wasit dibantu 3 orang penjaga garis dan 1 orang pencatat waktu. Bagian 4 atau nomor 4. Regu pemukul, setiap pemain berhak memukul 1 kali kecuali pemain terakhir berhak memukul sampai 3 kali. Sesudah memukul, alat pemukul harus diletakkan di dalam ruang pemukul. Apabila alat pemukul diletakkan di luar, maka pemain tersebut tidak mendapatkan nilai kecuali jika ia segera meletakkannya di dalam ruang pemukul. Pukulan dinyatakan benar apabila bola yang dipukul melampaui garis pukul, tidak jatuh di ruang bebas dan tidak mengenai tangan pemukul. Nomor 5. Regu penjaga bertugas mematikan lawan dengan cara melemparkan bola ke pemukul atau menangkap langsung bola yang dipukul melambung oleh regu pemukul. Membakar ruang bebas dengan cara menempati ruang bebas jika kosong. 6. Pelambung bertugas melambungkan bola sesuai permintaan pemukul. Jika bola yang dilambungkan oleh pelambung tidak sesuai dengan permintaan pemukul, maka pemukul boleh untuk tidak memukulnya. Jika ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, maka pemukul dapat berlari bebas ke tiang pemberhentian pertama. Nomor 7. Pergantian teman antara regu pemukul dan regu penjaga terjadi apabila salah seorang regu pemukul terkena lemparan bola. Bola pukulan regu pemukul ditangkap langsung oleh regu penjaga sebanyak 3 kali berturut-turut dan alat pemukul lepas ketika memukul. Halaman 127. Setelah selesai bermain kasti, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Jawabannya disesuaikan dengan siswa saat melaksanakan permainan kasti. Apakah sudah baik atau belum? Itu dia jawabannya. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Jawaban disesuaikan dengan siswa yang sudah melaksanakan permainan kasti. Apakah sudah baik atau belum dilakukan dengan baik? Silahkan sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh siswa. Apa rencana atau adik-adiknya? Apa rencana agar lebih terampil dalam bermain kasti? Jawabannya 1. Berlatih dengan sungguh-sungguh. 2. Memahami kembali cara yang sudah dipelajari di sekolah. Kunci jawaban halaman 131. Sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara. Berikan contoh. Jawabannya adalah ciri-ciri pertanyaan baik untuk wawancara adalah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik
Menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak memberikan pertanyaan di luar topik atau bidang narasumber. Kalimat pertanyaan tidak rancu atau tidak jelas, tidak mengandung kalimat yang menyinggung salah satu pihak. Dalam menyampaikan pertanyaan hendaknya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Perhatikan intonasi saat berbicara. Contoh, dalam proses pembangunan suatu gedung baru di area tertentu, apakah ada ising yang menyangkut pihak-pihak sekitar area tersebut, Pak? Itu dia contohnya. Sikap dan keterampilan apa saja yang diperlukan ketika melakukan wawancara? Jawabannya adalah sikap. Harus sopan dalam bersikap, tidak memotong pembicaraan. Jika temanya bukan untuk wawancara pribadi, jangan menanyakan hal yang terlalu pribadi. Pandangan mata harus memandang ke arah informan. Keterampilan bertanya apa yang belum dipahami, mencatat jawaban-jawaban yang dianggap penting. Ini dia. Nomor 3, mengapa kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan? Jelaskan. Jawabannya adalah agar hewan tersebut tidak terancam punah serta agar keseimbangan ekosistem di alam ini tetap terjaga. 4, apakah hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Jelaskan. Jawabannya adalah hak memelihara hewan, kewajiban merawat hewan dengan baik. Jika kita sudah memutuskan untuk memelihara hewan, maka kita harus merawat dengan baik, memberi makan secara teratur, dan juga membersihkan hewan serta tempat tinggalnya. Nomor 5, apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan langka? Jawabannya tidak melakukan pemburuan liar, melestarikannya di taman suaka marga satwa, merawat dengan baik, kelompokkan hewan-hewan yang kamu ketahui berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Jawabannya adalah udara. Tempat hidupnya di udara atau di angin, itu kelelawar, lebah, dan burung darat. Di darat itu ayam, sapi, kerbau, dan di air itu ikan, penyu, anjing laut. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban tematika kelas 4 SD halaman 126 sampai 130, buku tematik subtematika. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Baik adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.